Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada malam hari ini kita berada pada malam 27 Safar, hari Jumat, hari Sabtu bertepatan tanggal 26 Safar, tapi karena kita sudah masuk di malam Ahad ya, makanya masuk pada tanggal berikutnya 27 Safar 1446 Hijriah. Di penghujung Safar ini kita memiliki kenangan dalam sejarah, terkhusus dalam sejarah Sayyidil Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atammus salam, di mana disebutkan oleh sejarah pada hari Kamis 26 Safar, pada hari Kamis 26 Safar tahun 14 kenabian, artinya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam sudah berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Dan masuk pada tahun ke-14, namun masih di awal, karena Safar ini kan bulan kedua ya, Muharram baru kemudian Safar. Di akhir bulan Safar, di hari Kamis pada tanggal 26 Safar, di akhir, senior-senior Quraisy melakukan pertemuan di suatu tempat, di suatu rumah yang disebut dengan Darun Nadwah. Terjadi diskusi, terjadi dialog di antara mereka, apa yang harus mereka lakukan terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sangat memungkinkan bagi Muhammad dan sahabat-sahabatnya untuk melakukan penyerangan, untuk melakukan pembantaian, mengambil alih kekuasaan Makkah setelah Muhammad dan para sahabatnya memiliki kekuasaan di kota Madinah. Mundur sedikit ke belakang, asal-usul pertemuan yang dilakukan Quraisy dengan senior-seniornya ini karena disebabkan gelombang hijrah yang besar. Sahabat-sahabat Nabi mulai berhijrah dengan gelombang yang besar. Umar bin Khattab, Abu Salamah, dan seterusnya yang lain, semua meninggalkan kota Makkah dan menyelamatkan diri mereka dan agama mereka ke Madinah. Kala itu disebut dengan kota Yathrib. Di saat itulah Quraisy merasa ini kondisi yang mengkhawatirkan, karena kalau mereka dibiarkan terus berbondong-bondong pindah, mereka akan menyusun kekuatan di luar kota Makkah, dan ada waktunya mereka akan datang ke Makkah dan menguasai Makkah kembali sebagaimana mereka telah terusir.
Dan mundur lagi ke belakang, mengapa para sahabat sudah mulai bergelombang-gelombang mereka berhijrah? Karena pada musim haji di tahun 13, di akhir tahun 13 terjadi Bai'at Aqabah kedua. Bai'at Aqabah kedua ini di hari 70 dari sahabat Nabi yang berasal dari kota Madinah. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan lebih dari 70. Tapi sekitar 70 sahabat Nabi datang untuk melaksanakan sumpah setia yang di dalamnya sangatlah jelas tertera bahwa mereka siap menampung Nabi, membela Nabi layaknya keluarga mereka sendiri, layaknya membela istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya ini suatu kabar gembira bagi Nabi dan para sahabat. Makanya setelah itu para sahabat mulailah berpindah meninggalkan kota Makkah. Ada yang dengan keluarganya, ada yang seorang diri dan seterusnya. Gelombang hijrah terus bertambah sampai ada saatnya disebutkan bahwa tidak ada lagi yang tersisa di kota Makkah kecuali Nabi, Abu Bakar, Ali, para wanita yang sudah muslimah, mukminah yang belum bisa, dan orang-orang yang tertahan. Karena ada sebagian mereka memang tidak bisa meninggalkan kota Makkah karena ditahan, dikurung, ditahan, dipenjarakan. Yang tersisa hanyalah mereka. Jadi dari mulai pertengahan bulan Dzulhijjah sampai akhir Safar ini kira-kira ada 2,5 bulan. Ya, 2,5 bulan ini adalah waktu di mana para sahabat mulai berhijrah sampai tidak ada lagi yang tersisa di kota Makkah kecuali Nabi, Abu Bakar, Ali, dan beberapa sahabat yang tidak bisa melakukan hijrah karena mereka tertahan oleh kaumnya, dipenjara, ditahan, disiksa dan seterusnya. Dan juga kaum wanita dari kalangan orang-orang beriman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah sebelum akhir bulan Safar ini sudah meminta izin kepada Nabi untuk berhijrah. Karena sudah melihat Umar sudah berhijrah, Fulan sudah berhijrah, tinggal saya. Namun setiap kali Abu Bakar minta izin kepada beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam, Rasulullah belum mengizinkan. Karena Rasulullah berharap Abu Bakar akan menjadi sahabatnya dan kawannya dalam perjalanan hijrah beliau. Maka Abu Bakar sudah bersiap, sudah mau berangkat. Kata Rasulullah, tunggu. Semoga Allah jadikan dirimu menjadi sahabatku dalam perjalanan hijrah ini. Abu Bakar sudah berulang. Oleh karenanya dari sekian hari, dari sekian bulan, Abu Bakar menyiapkanlah kendaraannya. Kalaulah suatu saat nanti Allah sudah mengizinkan nabinya untuk berhijrah dan Abu Bakar menjadi sahabatnya, Abu Bakar sudah siap kendaraannya. Makanya Abu Bakar menyiapkan 2 onta, satu untuk dirinya, satu untuk Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Sudah menyiapkannya sejak lama. Waktu begitu cepat berlalu sampai datangnya tanggal 26 Safar. 26 Safar pada hari Kamis di pagi harinya. Mereka berkumpul, yaitu senior-senior Quraisy. Yang hadir di situ hanyalah orang-orang petinggi saja, tidak sembarangan orang. Seperti Abu Jahal, seperti Umayyah bin Khalaf, seperti Abu Bakhtari bin Hisham, seperti Tu'aimah bin Adi dan yang lainnya. Orang-orang khusus seniornya Quraisy. Dan mereka menjadi wakil dari keluarga mereka masing-masing. Tidak ada yang boleh masuk ke Darun Nadwah ini kecuali hanya orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Tiba-tiba sesaat sebelum pertemuan itu dilakukan, datang seorang tua yang menggunakan pakaian yang cukup tebal, ingin masuk ke dalam ruang pertemuan. Tentu ditahan karena wajahnya asing. Ini siapa ini? Quraisy saja tidak semuanya ikut serta di dalam pertemuan itu, hanya senior-seniornya dipilih. Hanya mereka yang dianggap bijaksana dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan. Ternyata ini adalah iblis. Kunyahnya iblis ya. Oh, iblis punya kunyah, orang Arab menyebutnya Abu Murrah. Abu Murrah itu kunyahnya iblis. Ternyata iblis yang menyerupai seorang laki-laki yang tua
menggunakan pakaian yang cukup tebal. Ketika ditanya, siapa dirimu? Ya? Maka dia mengatakan, Syekhun min Najd, orang tua dari daerah Najd. Najd itu dalam bahasa Arab artinya dataran tinggi. Sebagaimana Tihamah dalam bahasa Arab artinya dataran rendah. Para ulama kemudian mencari tahu dan menjelaskan bahwa mengapa iblis ini mengakunya dari Najd, tidak dari Tihamah, dari dataran rendah. Karena Quraisy meyakini bahwa orang-orang Tihamah atau orang-orang dalam dataran rendah itu hatinya sudah sama Muhammad seluruhnya. Jadi kalau ada orang yang menyusup, ini bahaya ya. Maka iblis mengatakan, saya dari Najd. Najd ini aman berarti. Maka kata iblis, saya orang tua dari Najd, saya mendengar akan adanya pertemuan, ya, maka saya berharap saya bisa memberikan usulannya. Dan benar, ketika pertemuan itu berlangsung, justru iblislah yang menguasai pertemuan itu dengan kepandaiannya, yakni kecerdasannya, kelicikannya, kalau bisa boleh kita katakan. Kelicikan iblis inilah yang menguasai pertemuan itu. Makanya ketika terjadi pertemuan, mereka saling mengungkapkan apa solusinya. Muhammad ini bahaya dan sahabat ini. Sekarang mereka memiliki kekuatan bukan di Makkah. Mereka memiliki kekuatan di Yathrib, dan ini sangat mengkhawatirkan. Ada waktunya mereka akan menyerang kembali Makkah dan menguasai Makkah. Lalu kemudian ada seorang yang bernama Abul Bakhtari ibnu Hisham mengusulkan Muhammad dipenjara aja, dikurung gitu, dipenjara, agar dia tidak bisa meninggalkan kota Makkah, sehingga sumber kekuatan dan panglima perang nggak ada. Hanya sahabatnya saja, sahabatnya tidak bisa apa-apa kalau tidak ada keputusan dari nabinya, yani. Tapi iblis mengatakan jangan. Sahabat-sahabat Muhammad itu akan berkorban dengan apapun untuk mengeluarkan Muhammad. Ini bukan solusi. Lihat iblis ya, iblis yang menafikan usulan ini. Kemudian ada usulan yang lain. Kalau begitu apa usulan lain? Coba cari usulan yang lain. Ada yang mengusulkan kalau begitu kita usir aja sekalian Muhammad, yani dari Makkah, daripada kita repot yani mengurusi dia. Maka iblis kembali lagi mengatakan, kalau kita usir Muhammad, dia akan tinggal di suatu daerah yang akan mengumpulkan kekuatan di situ. Jangan sampai dia berjalan untuk mengumpulkan kekuatan dan kekuasaan. Terus diskusi itu berlanjut, beragam usulan, tapi selalu iblis ini menolaknya, yani. Sampai datangnya iblis dari kalangan manusia. Nah, tadi kan iblis dari kalangan jin. Datang iblis dari kalangan manusia mengusulkan Abu Jahal. Ya. Abu Jahal yang namanya Amr bin Hisham. Abu Jahal ini, panggilannya Abu Jahal itu panggilan dalam Islam. Kita memanggilnya Abu Jahal. Tapi Quraisy itu tidak memanggil Abu Jahal. Abul Hakam. Quraisy, Abul Hakam, ayahnya kebijaksanaan. Nah, yakni Abul Hakam itu artinya, hakam itu kebijaksanaan, hukum, kekuasaan. Karena memang bijaksana, yani. Ya, walaupun dalam hal yang buruk. Makanya dalam Islam dipanggil Abu Jahal, hanya kebodohan. Makanya Abu Jahal di sini mengatakan, aku memiliki usulan. Abu Jahal mengatakan, dan saya rasa usulan ini belum ada yang memikirkannya. Apa itu? Kata Abu Jahal, aku mengusulkan setiap keluarga mengirimkan satu anak muda, pemberani, nasabnya terbaik, lalu semuanya sepakat untuk bunuh Muhammad. Sehingga ketika keluarga Muhammad menuntut tentang darahnya Muhammad ini, diatnya begitu, maka dia akan menuntut banyak keluarga, tidak hanya satu keluarga. Kalau dia mau berperang, dia akan membuka peperangan yang sangat luas, berat. Ya, kelicikan Abu Jahal. Ya, alaihi minallahi ma yastahiq. Di sini iblis sepakat. Ya, sepakatlah iblis dari kalangan atau setannya dari kalangan jin dan setannya dari kalangan manusia. Terjadilah makar itu. Ini semua terjadi di pagi hari pada hari Kamis 26 Safar tahun 14 kenabian. Di siang harinya Jibril datang kepada Nabi. Ya Muhammad, terjadi begini, dijelaskan semua. Allah mengizinkanmu untuk berhijrah. Rasulullah bertanya,
Siapa yang menemaniku? Abu Bakar As-Siddiq, kata Jibril. Oleh karena di siang hari itu pula Rasulullah segera mendatangi rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Yang hari-hari sebelumnya Nabi ini sering datang ke rumahnya Abu Bakar, tapi bukan di siang. Biasanya di pagi, di sore. Karena kan tinggalnya sisa Abu Bakar dan Nabi, yakni Ali waktu itu masih sang anak muda. Abu Bakar dan Nabi kan usianya cuma terpaut 2 tahun, berdekatan. Nah, karena Nabi selalu berdiskusikan hal-hal dengan Abu Bakar. Tapi di siang hari ini tidak normal. Oleh karenanya ketika Aisyah, ketika Asma melihat ada sosok laki-laki yang datang dari kejauhan di siang hari dalam kondisi yang tidak normal, ya, siang hari itu bukan waktu untuk bertamu, ya. Maka mereka memberitahu kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar melihatnya, ternyata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam yang datang. Dipersilahkan duduk di kamarnya Abu Bakar. Lalu kata Nabi, keluarkan semua orang dari sini, aku ingin berbicara khusus denganmu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini adalah keluargaku, ya. Ini adalah kedua putriku aja. Karena di kamar itu hanya ada 2 putrinya Nabi, yaitu Asma dan Aisyah sebagai istri Nabi. Yang kala itu Aisyah masih kecil, ya. Tapi sudah terjadi akad, ya. Akad pernikahan sudah berlangsung, hanya Aisyah belum tinggal bersama Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Akhirnya Nabi mengatakan, Abu Bakar, aku sudah diizinkan untuk berhijrah. Aku menjadi sahabatmu ya Rasulullah. Ya, kau menjadi sahabatku. Itu di siang hari. Kemudian Abu Bakar segera, ya, menata perjalanan hijrah. Karena setelah itu Nabi meninggalkan Abu Bakar, ya. Setelah itu Nabi meninggalkan Abu Bakar dan kembali ke rumahnya untuk juga menata apa yang harus dipersiapkan dalam perjalanan hijrah ini. Tapi sebelum itu Abu Bakar kemudian mencari seorang yang bisa disewa untuk menunjukkan jalan. Karena jalan yang akan dilalui bukanlah jalan normal. Berbeda. Kalau jalan normalnya Abu Bakar sudah biasa keluar masuk Makkah, Madinah sudah biasa, jalur yang biasa dilaluinya. Karena Abu Bakar ini seorang pedagang sehingga biasa melalui Makkah, Madinah, negeri Syam, Yaman sudah biasa. Tapi bukan itu. Karena harus melalui jalur yang berbeda, disinilah membutuhkan orang yang benar-benar mahir dan faham seluk-beluknya jalan. Maka disewalah seorang yang bernama Abdullah ibnu Uraiqit. Begitu yang masyhur. Ada sebagian ulama mengatakan Abdullah ibnu Urqud. Ini yang kemudian ditelaah dalam beberapa manuskrip yang ada, bukan Uraiqit tapi Urqud. Ala kulli hal, apapun itu. Intinya ini adalah seorang musyrik, dia kafir. Abdullah ibnu Uraiqit ini, Abdullah ibnu Urqud ad-Daili ini seorang yang kafir, seorang yang musyrik. Tapi bekerja secara profesional gitu ya, bahasa orang sekarang ya. Artinya dia tidak berkhianat. Makanya ini sesuatu yang sangat ajib sekali. Apa yang sangat mengherankan? Karena nanti kan Quraisy akan mengatakan siapapun yang mendatangkan dan bisa membawa Muhammad dan Abu Bakar akan dapat 100 onta. Berapa bayaran jasanya Abdullah bin Uraiqit? Tentu di bawah itu. Tapi Abdullah bin Uraiqit tidak tergoda. Nah, berarti ini bekerja secara profesional ya, benar-benar profesional. Wah, illa Abdullah bin Uraiqit bisa aja dia. Kebetulan ya, saya yang mendampingi ya, saya putar-putar balikkan aja ke Mekah gitu kan. Serahkan ke Quraisy. Dapat 100 onta nggak apa-apa, saya nggak dapat bayaran dari Abu Bakar. Berapa sih bayaran Abu Bakar? Tidak akan seberapa kalau dibandingkan 100 onta. 100 onta itu sesuatu yang besar, ya, istimewa sekali. Tapi subhanallah ya, ini yang dikatakan ya, menakjubkan sekali apa yang dilakukan Abdullah ibnu Uraiqit. Oleh karenanya Abu Bakar sudah terjadi sepakat dengan Abdullah ibnu Uraiqit atau Urqud ini untuk membawa kedua unta yang dimiliki Abu Bakar dan dimiliki Rasulullah. Karena Rasulullah ketika ditawarkan, ya Rasulullah, aku sudah siapkan 2 unta. Kata Nabi, aku tidak menerima kecuali aku membayarnya. Kalaulah unta itu sudah kamu siapkan, nggak apa-apa, tapi aku membelinya, bukan sebagai hibah dan pemberian dari dirimu. Para ulama mengatakan, mengapa Nabi harus sebegitu rupa? Kenapa harus dibayar nih? Terima aja, alhamdulillah gitu kan, nggak keluar uang. Tapi para ulama menyebutkan, Rasulullah ya alaihi afdhalus salati wa atammus salam ingin mendapatkan pahala yang sempurna dalam proses hijrahnya.
Karena ketika ia yang mengeluarkan harta untuk mempersiapkan pas berhijrah, berarti dia sendiri yang mengorban. Ia sendiri yang mengeluarkan harta. Dan ini akan menjadi pahala untuknya. Berbeda kalau ia sudah siap, yakni difasilitasi Abu Bakar. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Oleh karenanya, 2 onta sudah diserahkan kepada Abdullah bin Uraiqit. Mereka berjanjian akan ada waktunya, ya, kita akan panggil dirimu dan bersiap-siaplah. Rasulullah sudah kembali ke rumah di siang hari itu. Abu Bakar menata-nata dengan anaknya apa saja yang harus dibawa, ya, makanan yang dipersiapkan dan seterusnya. Nabi juga di rumah memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍah. Nabi minta kepada Ali agar Ali tidur di ranjangnya Nabi, karena Jibril sudah mengatakan malam ini jangan tidur di ranjangmu. Akhirnya Ali yang dipanggil, ya, untuk tidur di ranjangnya Nabi. Kata Nabi, berselimutlah dengan burdahku ini, ya, selendangku ini, selendang yang disebutkan burdatun hadramiyatun akhdar atau khadra, ya, selendang yang berasal dari negeri Hadramaut yang berwarna hijau. Berselimutlah dengan selendangku ini. Maka Ali berselimut di malam hari itu. Dan Ali memiliki tanggung jawab dan tugas dari Nabi, yaitu agar Ali tetap di Makkah untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Nabi. Ini satu kontradiksi yang terjadi pada Quraisy. Quraisy ini membenci Nabi yang sangat luar biasa, tapi di sisi lain kalau mereka punya barang berharga dititipkannya ke Nabi. Ajib, ya, ini sesuatu yang mengherankan, ya. Mereka mau membunuh Nabi, tapi di sisi lain mereka percaya sama Muhammad sang terpercaya, yakni Al-Amin. Oleh karenanya Nabi memerintahkan kepada Ali, nanti kalau saya sudah perjalanan, ya ini kembalikan nih amanah-amanah yang ada pada diriku ini, kembalikan. Subhanallah. Di sisi lain juga kita tampak kemuliaan beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Beliau bisa aja mengatakan, ya sudah, Quraisy sudah sepakat membunuh saya, ambil aja semua barang ini, lumayan untuk modal hijrah, kan begitu. Tapi tidak dilakukan Nabi. Nabi tetap menjaga amanah itu. Sebagaimana mereka telah percaya kepada Nabi untuk menitipkan barang-barang mereka, maka Nabi akan mengembalikan. Alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Ini luar biasa. Oleh karenanya kemudian Ali melaksanakan tugasnya. Ya. Ali tidur di ranjangnya Nabi dalam posisi tadi dengan burdahnya. Nah. Lalu kemudian di awal malam mereka sudah berdatangan nih, Quraisy, anak-anak muda yang pemberani yang dipilih dari setiap keluarga, sudah siap untuk membunuh Nabi. Tapi di saat mereka mau masuk, ini disebutkan dalam sebagian periwayatan bahwa awalnya mereka langsung masuk di awal malam, tapi kemudian ada wanita-wanita dari keluarga Nabi yang teriak, ya, ada laki-laki yang mau berusaha masuk ke dalam rumah. Ini kan akan mengundang keluarga Nabi yang lain untuk mengamankan rumah itu dan akan terjadi pertempuran. Akhirnya mereka menarik diri dan mereka berharap di tengah malam mereka akan melakukan, ya, pembunuhan itu. Ya. Berbeda ceritanya kalau mereka di awal malam kemudian datang keluarga Nabi, mungkin Nabi juga selamat, ya. Mereka ingin hanya Nabi saja yang terbunuh, tidak melibatkan keluarganya yang anak-anak ataupun wanita, tidak. Ini salah satu sifat orang Arab, ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka ini sangat memuliakan keluarga dan kaum wanita, ya. Jadi urusan laki-laki, jangan libatkan keluarganya. Itu yang terjadi, ya. Makanya itu yang ingin mereka lakukan di tengah malam, menyelinap, membunuh Nabi, keluar, selesai, kan begitu. Pembunuhan yang dilakukan secara senyap. Namun di tengah malam itulah kemudian Sayyidil Mustafa Al-Habib Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salati wa atamus salam keluar. Mereka ada di depan pintu, ya. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala sudah mengatakan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah tutup pandangan mereka. Nabi keluar di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka. Nabi keluar. Di sini kita mengetahui bahwa
Inilah rincian pertolongan Allah yang datang untuk nabinya. Allah bisa saja menyelamatkan Nabi, diangkat begitu aja, langsung maksudnya dia angkat, dihilangkan dari rumahnya begitu, bisa saja. Tapi Nabi diminta untuk melalui prosesnya. Keluar ya keluar dari pintu ya. Nggak perlu dijemput oleh Jibril, diterbangkan begitu, enggak. Padahal Allah mampu nggak melakukan itu? Mampu saja. Tapi Allah tidak melakukan itu ya. Untuk memberikan tugas kepada Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam, melakukan sebagaimana yang lain melakukan. Keluar dari pintu rumah ya keluar dari pintu rumah. Tapi di saat dia keluar, Allah yang kemudian ya, menjaganya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah sudah mengatakan, Allah sudah berjanji kepada nabinya, Allah akan menjagamu dari manusia. Darahmu ini akan aman. Makanya setelah dia keluar, beliau keluar melihat mereka sedang berkumpul. Mereka sudah berkumpul dan siap. Tapi Rasulullah lewat di tengah-tengah mereka. Di sini salah satu keunikannya, iblis tidak hadir ya. Hadirnya iblis setelah Nabi sudah berhasil keluar. Setelah Nabi sudah berhasil keluar, di saat perjalanan Nabi meninggalkan, Nabi sempat mengambil pasir atau debu, kemudian meletakkan di kepala mereka masing-masing yang ada tadi mau membunuh Nabi. Dan disebutkan oleh hadis sejarah bahwa semua yang terkena debu ya dari Nabi ini di kepala mereka, itu mereka semuanya hancur dan mereka binasa dalam perang Badar, termasuk Abu Jahal. Sebenarnya Abu Jahal di sini itu bukanlah peserta inti, tapi Abu Jahal justru dia ini pengawas ya, karena kan yang akan bunuhnya anak muda ya. Tapi Abu Jahal ini mengawas dan kemudian memberikan semangat gitu. Motivasi mereka harus dibunuh, Muhammad ini berjanji begini tapi semua bohong, pokoknya diprovokasi. Akhirnya Nabi di tengah malam itu datang ke rumahnya Abu Bakar. Sampai di rumahnya Abu Bakar, ya Nabi melanjutkan perjalanan keluar dari pintu belakang rumahnya Abu Bakar, dan berdua Abu Bakar dan Nabi berjalan kaki menuju Ghari Thawr, Gua Thawr. Gua Thawr ini berada pada pegunungan yang cukup terjal, susah untuk dicapai. Kalau hari ini ada tangga ya nih. Tapi kala itu nggak ada tangga ya, bebatuan. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwa ini di antara gunung yang susah untuk dicapai wakala itu. Oleh karenanya dipilihlah tempat untuk bersembunyi di situ. Kita harus bayangkan ini terjadi di malam hari, bukan di awal malam, di akhir malam. Nah, pertengahan malam sudah menuju akhir malam. Kita harus bayangkan, nggak ada seperti sekarang penuh dengan lampu, ada apa senter, ada apa, nggak ada ya. Nah, maka Nabi keluar dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, meninggalkan rumahnya, meninggalkan Aisyah, Asma, keluarganya. Ya, begitu juga Nabi meninggalkan Saudah dan putri-putrinya. Ya, bersama Ali yang tinggal di rumahnya. Lalu kemudian ke Ghari Thawr. Disitulah Nabi ya tinggal. Sebelum Nabi masuk, Abu Bakar yang mengatakan, tunggu ya Rasulullah, sebelum kau masuk biar aku mengeceknya dulu, ya, mempersiapkannya dulu. Nah, Abu Bakar khawatir kalau di situ ada mungkin ular, ada apa, takut. Nah, setelah Abu Bakar melakukan pengecekan ternyata aman, baru Rasulullah dipersilahkan. Rasulullah di situ 3 malam. Ini tadi keluar pada malam apa? Malam Jumat. Ya. Ini malam Jumat. Kan tadi kesepakatannya pada hari Kamis pagi. Ya, siangnya Nabi datang ke Abu Bakar. Di malam Jumat, di penghujung akhir malam Jumat, Nabi melakukan perjalanan ke Ghari Thawr. Artinya, para ulama menyebutkan kemudian, karena sampai di Ghari Thawr itu sudah di ujung malam, maka tidak dihitung Nabi bermalam di situ. Para ulama menyebutkan Nabi yang benar-benar bermalam dan singgah di situ itu malam Sabtu dan malam Ahad. Di akhir malam Senin Nabi keluar dari Ghari Thawr. Artinya di hari Jumat pagi Nabi di Ghari Thawr. Malam Sabtu Nabi di Ghari Thawr. Hari Sabtunya Nabi di Ghari Thawr. Malam Ahadnya Nabi di Ghari Thawr. Ahad paginya Nabi masih di Ghari Thawr. Malam Senin masih di Ghari Thawr. Ya. Senin masih di Ghari Thawr. Senin malam. Nah, tadi saya salah menyebutkan Senin malam. Jadi malam Selasa.
ya Nabi meninggalkan Ghar Thawr. 3 malam Nabi menginap di Ghar Thawr. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nabi di sini sambil ya menunggu Allah Tabaraka wa Taala mengizinkan. Dalam 3 hari ini bagaimana konsumsinya? Abu Bakar sudah menatanya. Ya, Abu Bakar sudah menatanya. Pertama, Abu Bakar berpesan kepada Asma agar Asma setiap hari membuatkan makanan. Yang makanan ini akan dibawa oleh anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah di malam hari. Sedangkan untuk sarapan pagi atau di pagi hari nanti akan ada pengembalanya Abu Bakar yang bernama Amir ibnu Fuhairah. Amir ibnu Fuhairah diperintahkan kalau pagi datang membawa kambing ya untuk diperah susunya ya, kemudian nanti Nabi akan makan minum dari susu itu bersama Abu Bakar. Untuk di malam hari nanti Abdullah yang membawakan makanan dari rumah yang dibuatkan oleh Asma radhiyallahu taala anha warḍaha. Karena Asma ini kakaknya Aisyah. Aisyah waktu masih kecil, Asma yang lebih senior. Di antara tugasnya kita mengetahui bahwa bagaimana Nabi dan Abu Bakar ini mengetahui informasi yang terjadi di Mekah. Abdullah yang tugasnya adalah mencari tahu tentang informasi di Mekah ini Quraisy sedang apa, sampai di mana pencarian mereka, apa yang mereka janjikan, semua itu yang dilakukan oleh Abdullah. Maka Abdullah tugasnya datang di malam hari sebelum subuh sudah kembali. Jadi seakan-akan di pagi hari bersama Quraisy, tapi di malam hari bersama Nabi dan Abu Bakar, menceritakan tentang peristiwa setiap harinya ya. Tentang upah 100 onta, tentang semuanya itu diceritakan. Subhanallah, yang dilakukan Nabi dan Abu Bakar ini sudah cukup maksimal ya. Lihat ya, upayanya Nabi tidak langsung menuju kota Madinah. Lalu kemudian Nabi juga tidak melewati jalur yang normal ya. Ghar Thawr ini justru sisinya sisi ke arah Yaman, bukan ke arah Madinah ya. Ini sudah dilakukan, menginap beberapa hari di Ghar Thawr. Tapi ternyata Quraisy sampai di depan pintu Ghar Thawr. Ajib ya. Jadi Quraisy ketika sadar ya, di malam itu, di pagi hari, sebelum pagi hari datang iblis. Kata iblis, kalian kemana aja menjaga, nggak benar ya. Muhammad sudah keluar. Mana Muhammad sudah keluar? Dilihat itu masih tidur ya. Mereka tidak masuk ke dalamnya. Setelah pagi hari ternyata yang tidur adalah Ali ya. Dalam sebagian periwayatan Ali ini kemudian diculik ya, dipukuli, kemudian ditahan beberapa saat, tapi kemudian Ali dilepaskan ya. Mereka ingin mencari tahu Nabi bagaimana, kemana ya. Ali juga nggak tahu ya, Nabi kemana, strateginya seperti apa, Ali juga nggak tahu kan. Ali hanya bertugas untuk di malam hari itu saja. Oleh karenanya Quraisy kemudian di pagi harinya mengumumkan siapapun yang bisa mendatangkan Abu Bakar, Muhammad hidup atau mati dapat 100 onta. Semuanya berupaya untuk mencari, tapi mencarinya secara normal, dalam arti mereka menyusuri jalan-jalan menuju Madinah secara normalnya. Mereka tidak mencari sisi yang lain, dan Nabi kan di sisi yang lain. Nah, kalau kita melihat peta ya, kita melihat peta, Makkah itu di tengah-tengah. Kalau ke bawah berarti ke Yaman, kalau ke atas berarti ke Madinah. Nah, Nabi nggak ke arah atas, Nabi ke bawah. Ini cara Nabi. Tapi subhanallah, tetap saja Quraisy itu berhasil sampai di depan pintu Ghar. Kenapa? Karena pada waktu itu ada suatu ilmu yang canggih mereka miliki ya. Jauh sebelum ada, hari ini ada namanya ilmu sidik jari ya. Bisa diketahui jejak seseorang dan seterusnya. Kala itu ada ilmu mengetahui jejak seseorang. Jadi orang-orang Arab ini subhanallah ya, luar biasa kecerdasannya. Mereka tahu ini jejaknya siapa, sudah berapa saat ya melalui ini, tahu. Makanya dapatlah itu jejaknya Nabi. Padahal kalau kita ketahui tadi sudah dihapus oleh siapa? Dihapus oleh Abdullah, dihapus oleh kambing-kambingnya Abu Bakar, tapi tetap aja masih ada sisa. Maka mereka sampai di depan pintu gua itu, mereka mengatakan disinilah berakhir jejaknya Abu Bakar dan Muhammad. Berarti ya di dalam kan gitu. Berarti kan di dalam. Mudah aja ya. Tapi cara Allah untuk menyelamatkan nabinya, karena Nabi sudah melakukan apa yang dimampunya.
Yang lain itu urusan Allah. Ya. Mereka melihat di pintu gua itu ada sarang laba-laba. Disinilah mereka, padahal ini hal sepele sekali ya nih. Kalau kita manusia, nggak ada salahnya juga kita ngecek, ya kan? Nah, kalau mereka ini diberi petunjuk oleh Allah, mereka nggak diberi petunjuk oleh Allah. Kalau mereka diberi petunjuk oleh Allah, mereka mengatakan, walaupun ada sarang laba, apa salahnya kita cek dulu di dalam ya nih. Tapi mereka menyangka kalau ada sarang laba-laba, nggak mungkin lah Muhammad dan Abu Bakar itu di dalam. Ya. Padahal nggak ada salahnya ngecek ke dalam. Ya. Tapi itulah cara Allah untuk menyelamatkan nabinya. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau mereka ini menunduk saja, melihat kaki mereka, artinya mereka jongkok, ngintip gitu, kelihatan. Karena gua ini jangan digambarkan gua ini masuk ke dalam ada ruangan terus, enggak, gua biasa ya. Jadi orang nunduk begitu akan kelihatan ada 2 orang di situ. Maka kata Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, la tahzan innallaha ma'ana. Khalas ya. Kita sudah tidak ada lagi ruang bagi kita untuk berupaya. Mau apa ya? Kita mau kabur juga ada kabur, mau kemana ya? Alas, itu urusan Allah. Kalau Allah tetapkan diselamatkan ya kita selamat. Kalau Allah tetapkan tidak selamat ya tidak akan selamat. Ya. Tenang saja. Semua sudah bagian dari ketentuan dan ketetapan Allah. Disinilah pelajaran bahwa kita itu tugasnya berupaya. Tapi setelah kita berupaya ya sudah. Jangan semua apa yang kita lakukan itu seakan-akan kita harus kuasai. Lah itu juga kekuasaan Allah ya. Halas, serahkan sama Allah. Yang penting kita mampu. Oh, mampu kita bersembunyi di gua ya sudah, mau apa lagi? Itu yang terjadi. Oleh karenanya beliau alaihi wassalatu wassalam dengan tenangnya mengatakan Abu Bakar, "Ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma." Apa yang kamu sangka? Kita hanya berdua? Kita enggak berdua, Allah yang ketiga. Kalau yang ketiga itu nggak perlu lagi dirisaukan, nggak perlu lagi digelisahkan, halas, pasrahkan sama Allah. Dan benar, mereka meninggalkan. Quraisy meninggalkan gua itu. Yang tadi yang saya katakan, kalau seandainya mereka mau, nggak apa-apa lah, cek-cek aja untuk memastikan, ya, tapi tidak dilakukan. Akhirnya memang benar-benar terselamatkan. Padahal sudah sampai di depan pintu Ghar Thawr. Ya. Setelah 3 malam, setelah 3 hari di situ Nabi menghina, bertahan di situ, baru kemudian Nabi keluar dan Abu Bakar dan dijemput oleh Abdullah ibnu Uraiqit dengan 2 ontanya Abu Bakar tadi, kemudian dibawa oleh Abu Bakar pembantunya yang bernama Amir ibnu Fuhairah. Jadi perjalanan ini dilakukan oleh 4 orang. Abu Bakar, Nabi, Abdullah ibnu Uraiqit dan Amir ibnu Fuhairah. Ya, 4 orang. Abdullah ibnu Uraiqit sebagai penunjuk jalan, Amir bin Fuhairah sebagai pembantu mereka berdua. Karena Amir bin Fuhairah ini maula Abi Bakar. Ya, loyalitasnya kepada Abu Bakar. Saya membantu Abu Bakar dan membantu Nabi. Dan sahabat Nabi yang secara khusus Allah tabaraka wa taala pilihkan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dalam perjalanan hijrah ini beliau memiliki banyak rintangan tentunya. Di antara peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hijrah ini adalah peristiwa perjumpaan dengan Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik yang suatu saat sedang bersama kaumnya, sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada seorang mengatakan, aku melihat ada bayang-bayang di arah tepi pantai, di daerah pesisir. Apakah itu Muhammad dan Abu Bakar? Dalam hati Suraqah, iya itu Muhammad dan Abu Bakar. Tapi Suraqah karena tahu imbalannya 100 onta, dia langsung memalingkan. Oh bukan, itu aku tahu itu Fulan ibnu Fulan yang sedang mencari sesuatu yang hilang darinya. Padahal di dalam hatinya itu Muhammad dan Abu Bakar. Tapi karena dia mau mendapat 100 onta sendirian, akhirnya Suraqah tetap jadi. Ya, ini kecerdasan Suraqah radhiyallahu taala anhu ardhah, kemudian masuk Islam, nantinya menjadi sahabat Nabi. Dia tidak langsung pergi meninggalkan majelis itu, tapi menahan diri beberapa saat baru kemudian izin, biar tidak terlalu mencurigakan. Setelah itu menyelinap pergi dan segera mengambil tombaknya, mengambil alat perangnya, berangkat sendirian. Ya. Akhirnya benar Suraqah berhasil mengejar Nabi. Tapi setiap kali mendekatnya, sudah dekat sekali, Suraqah tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kudanya jatuh. Terus begitu.
Sampai akhirnya Suraqah mengatakan kepada Abu Bakar dan Nabi, berikanlah aku keamanan agar aku bisa berbincang dengan kalian. Akhirnya Nabi memberikan keamanan dan berhasil. Kemudian Suraqah mendekat. Dan subhanallah, Suraqah menepati janjinya. Artinya bisa saja Suraqah ini berkhianat kan. Berikan aku keamanan, ya sudah aman. Udah dekat, bisa saja melakukan pembunuhan atau apa. Tapi tidak. Nah, oleh karenanya kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan kebaikan untuk Suraqah, di mana Suraqah kita mengetahui menjadi sahabat Nabi. Ya, dia masuk Islam di situ. Ya, karena dia melihat bagaimana upayanya yang sudah luar biasa untuk mendekat Nabi, kok nggak bisa ya? Kuda itu dibangunkan, dibuat jalan, jatuh lagi, terus begitu ya, nggak bisa. Oleh karenanya seketika itu Suraqah radhiyallahu taala anhu warḍah masuk Islam. Ini satu rintangan. Rintangan yang lain, kita mengetahui bahwa perjalanan ini perjalanan yang panjang. Karena Nabi harus melalui jalur yang berbeda. Secara otomatis perjalanannya lebih panjang, lebih lama daripada normalnya. Para ahli sejarah mengatakan normalnya orang dari Makkah ke Madinah itu 8 sampai 10 hari. Tapi Nabi melaluinya 12 hari. Ada yang mengatakan 15 hari. Terjadi perbedaan di kalangan para ahli sejarah. Cukup panjang, cukup lama. Makanya dalam perjalanan itu Nabi bertemu dengan Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu warḍah. Yang kala itu Az-Zubair baru datang dari negeri Syam membawa dagangan ya, dan melewati Madinah, menyampaikan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat di kota Madinah itu sudah menunggumu semenjak lama, kamu terlalu lambat ya, perjalananmu ini ya. Akhirnya Zubair di situ memberi pakaian untuk Nabi, pakaian untuk Abu Bakar dan beberapa bekal. Kemudian Nabi bergegas untuk sampai kota Madinah karena mendapatkan kabar ia telah ditunggu. Dalam peristiwa ini Nabi memiliki kisah yang lain, misalkan di mana Nabi melewati khaymah atau tempat tinggalnya Ummu Ma'bad ya, di mana Nabi juga ada berjumpa dengan seorang anak yang mengembala kambing, kemudian ya dia memberikan ya susunya untuk Nabi dan susu kambingnya ini untuk Nabi dan Abu Bakar dan yang lainnya. Banyak sekali peristiwa yang terjadi, tapi waktu kita terbatas. Tapi sebelum kemudian kalau nanti dilanjutkan di suatu saat nanti, kita perlu benar-benar merenungi perjalanan ini ya, perjalanan yang luar biasa, rintangannya, beratnya, susahnya, panjangnya. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan fasilitas apapun untuk nabinya ya, tidak ada. Benar Allah memberikan keselamatan dalam rincian peristiwa, tapi tidak dari seluruh peristiwa dari awal sampai akhir. Allah tidak memberikan keselamatan itu. Artinya Allah bisa saja memberikan keselamatan itu apa? Dari awal ya sudah, datangkan aja Buraqah. Ini kan Nabi baru saja naik Buraq 3 tahun yang lalu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun 10 kenabian. Tinggal Allah perintahkan Buraq, jadilah kendaraan Muhammad dalam peristiwa hijrah. Nggak ada 5 menit mungkin sampai ke Madinah ya. Buraq kan sangat cepat sekali. Tapi Allah tidak memberikan fasilitas itu. Bahkan Allah biarkan nabinya menaiki untanya. Abu Bakar bagaimana susah payahnya untuk kadang di depan Nabi, kadang di belakang Nabi, kadang bersama Nabi. Khawatir akan ada pengejaran, penangkapan. Ini untuk memberikan pesan bagi kita. Kalau kita merenungi bahwa ada dua perjalanan yang sama-sama jauhnya, yang berdekatan. Satu perjalanan Isra dan Mi'raj. Jauh ini, dari Makkah ke Baitul Maqdis, lebih jauh daripada Makkah ke Madinah. Bahkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha lebih jauh lagi. Tapi perjalanan itu penuh dengan fasilitas. Perjalanan itu penuh dengan keistimewaan. Kalau kita merenungi kenapa perjalanan itu penuh dengan kemudahan, keistimewaan, fasilitas, kita harus lihat sebelumnya apa yang terjadi. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi setelah beragam ujian yang berat yang dilalui Nabi alaihi afdhalus salati wa tamussalam. Khadijah wafat, Abu Talib wafat,
Ia pergi meninggalkan Makkah, menawarkan Islam di Taif, diusir, dilempari batu dan seterusnya. Ia masuk ke dalam kota Makkah, dalam kondisi takut. Kalau bukan karena kemudian diberikan keamanan oleh Mut'im bin Adi, jaminan keamanan. Peristiwa itu beruntun. Nabi sudah mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan hal-hal yang buruk selama Abu Talib hidup. Setelah Abu Talib meninggal, setelah itu Quraisy bisa melakukan apa yang dimaunya. Peristiwa yang susah, cobaan. Datanglah Isra dan Mi'raj untuk menenangkan kondisi Nabi, untuk menghibur kondisi Nabi. Tapi berbeda halnya ketika peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itu Nabi dalam posisi yang cukup membahagiakan. Kenapa? Karena Nabi memiliki pasukan yang akan disiapkan di kota Madinah. 2 tahun berturut-turut peningkatan sahabat Nabi itu luar biasa. Datang Mus'ab bin Umair mengabarkan kabar yang ya Rasulullah, tidak ada satu rumah pun di kota Yathrib kecuali ada 1 atau 2 orang yang sudah masuk Islam. Kabar yang sangat mengembirakan Nabi. Nabi berjuang bertahun-tahun, berapa yang masuk Islam di kota Makkah? 13 tahun berapa di kota Makkah yang masuk Islam? Ini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tiba-tiba datang 70 orang membaiat, yang mereka bukanlah keluarga Nabi, bukan siapa-siapa Nabi. Kalau Makkah ini kan semua kenal Nabi. Bahkan mereka yang 70 orang ini ketika mau mencari Nabi, mereka mencari-cari, mana sih yang Nabi Muhammad? Kita nggak mengenal wajahnya, wala mengenal siapa Muhammad ini. Tapi mereka mengenal Abbas, pamannya. Kenapa? Karena Abbas ini biasa keluar masuk Madinah dalam proses perjalanan perdagangan. Sampai ketika Abbas pun menjumpai sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang kemudian kita kenal Ansar, Abbas pun juga heran, ini anak-anak muda semua, saya nggak ada yang kenal. Saya kenal sama orang-orang tua mereka, senior-senior mereka. Makanya Abbas mengatakan, saya ragu, jangan-jangan mereka ini nggak siap untuk membelamu ya. Makanya Abbas mengatakan, Muhammad ini sudah aman di tempat kami di Makkah. Ada keluarga yang memberikan jaminan keamanan. Apa kalian bisa memberikan jaminan keamanan? Kalau tidak, nggak usah diberi jaminan keamanan. Biar dia di tempat kami di sini di Makkah. Jadi peristiwa yang sedang membuat Nabi bahagia, para sahabat juga berhijrah, berhasil, aman di sana. Ini kan membuat semangat Nabi. Tapi di sisi yang lain, Nabi juga harus melalui prosesnya untuk menyelamatkan agama dan dirinya, untuk memberikan pesan kepada kita umat selanjutnya bahwa kemenangan yang Allah Azza wa Jalla berikan, penyelamatan kepada umat sebelumnya bahkan ke nabinya, itu tidak datang seketika. Harus ada proses, harus ada peristiwa-peristiwa yang harus kita lalui bersama. Tidak ada ceritanya kemudian kita maunya menang begitu aja, nggak ada ceritanya. 13 tahun ya, Nabi tidak bisa mengamankan sahabat-sahabatnya yang terbunuh, ada yang terusir, ada yang tersiksa. Nabi tidak bisa mengatakan apa-apa ya. Proses itu dilalui. Bahkan di saat beliau sendiri pun yang harus menyelamatkan nyawanya, Allah tidak kasih fasilitas. Ya sudah, Jibril bawa dia, atau Buraq bawa, nggak ada. Nabi harus naik onta, Nabi harus berhari-hari, terkena panas ya terkena panas, terkena dingin ya terkena dingin. Nabi dan beliau adalah orang yang paling Allah muliakan, Allah cintai, tapi harus melalui prosesnya. Untuk kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan keagungan, kemuliaannya. Allah berjanji akan memberikan kekuasaan pada umat ini, tapi umat ini harus bersabar untuk mencapainya. Makanya ketika sahabat-sahabat Nabi sudah tidak sabar di kota Makkah mendapatkan ujian yang banyak, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, tidak kamu mendoakan kami, tidak kamu memberikan pertolongan untuk kami? Kata Rasulullah apa? Kalian ini adalah orang-orang tergesa-gesa, padahal sudah ada yang mati di antara mereka. Nabi masih mengatakan kalian tergesa-gesa, tunggu dulu. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini untuk menumbuhkan optimis kita, semangat kita. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina itu bagian dari perjuangan ya, bagian dari cara Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memuliakan agama ini. Tergantung kemudian kita, apa kita ada di barisan mereka atau tidak, atau kita termasuk orang-orang yang tidak peduli ya, ataukah kita tidak ada sama sekali upayanya.
cara Allah Taala. Kita seharusnya bersedih. Kita sebagai manusiawi bersedih ketika mereka dibantai, ketika itu manusiawi. Tapi sesungguhnya yang perlu kita sedihi, perlu kita ngisi adalah diri kita. Mereka yang tertindas, mereka yang terbunuh, mereka yang terluka, balasan mereka adalah surga. Allah sudah janjikan. Kalaulah mereka wafat, mereka tidak akan pernah merasakan rasa sakit setelahnya. Sedangkan diri kita, entah apa yang terjadi. Apakah kita akan tetap di atas keimanan sampai kita wafat atau tidak? Apakah kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat-malaikat ketika dalam kubur atau tidak? Kalau mereka, Allah sudah janji bagi mereka surganya. Nah, oleh karenanya kita harus memiliki perjuangan yang sama untuk bersatu padu dalam batas kemampuan yang kita bisa lakukan. Ya, batas kemampuan yang di luar batas itu punya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ruang kehidupan ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang Allah berikan hanyalah sebagiannya untuk kita bisa mengelolanya sesuai dengan Allah yang ridhoi. Selainnya, lebihnya itu urusan Allah. Oleh karenanya penting kita untuk kembali kepada Allah, terus mohon, terus berdoa, berperan masing-masing pada perannya masing-masing. Seorang ayah bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kepada istrinya, seorang pegawai, seorang yang memiliki harta, seorang pejabat, semuanya berperan pada masing-masing. Agar semuanya bersatu padu dalam perjuangan yang sama. Kemudian kalau Allah melihat sudah saatnya mendapatkan pertolongan, maka yakinlah umat ini adalah umat yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah sepenggal kisah atau kutipan kisah yang terjadi di akhir bulan Safar dan berlanjut sampai pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin, sampailah Nabi di kota Madinah disambut dengan kebahagiaan, dan mulai dari situlah Nabi membangun peradaban dan kekuatan Islam yang kemudian berapa tahun kemudian Nabi mendatangi Makkah untuk mengambil alih dan menguasai kota Makkah. Alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ada pelajaran yang kita ambil dari kisah beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan untuk kita beramal sesuai dengan kemampuan kita dan berperan untuk dalam jalan perjuangan yang menegakkan syariat ini dan mengembalikan kekuasaan Islam sesuai dengan kemampuan kita. Dan ilmu ini satu di antara bekal kita untuk terus berada di jalan yang baik, di jalan yang benar dan istiqamah untuk terus menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu saja, kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.